Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Yuli. Kali ini Bu Yuli akan menerangkan kepada kalian tentang mata pelajaran matematika. Di minggu yang lalu kita masih belajar tentang pecahan. Kali ini juga kita masih belajar tentang pecahan, tapi materinya berbeda, yakni perbandingan pecahan. Apa sih perbandingan pecahan itu? Mari kita simak materi penjelasan berikut ini. Nah, sekarang Bu Yuli akan menjelaskan kepada kalian tentang perbandingan pecahan. Perbandingan pecahan. Apa sih yang dimaksud dengan perbandingan pecahan itu? Perbandingan pecahan adalah proses membandingkan nilai atau besaran dua objek atau lebih yang dinyatakan dalam bentuk paling sederhana atau paling kecil. Contohnya misal seperti ini, ada 3, ada tanda ini, dan ada bilangan 4. Dibacanya yakni 3 banding 4. Seperti ini. Ini bacanya yakni 3 dibanding 4. Ini bacanya dibanding. Atau kita bisa menulisnya dengan 3/4. 3 ini kita ditaruh atas. Ini namanya dengan pembilang. Jika di atas adalah pembilang. Dan 4 kita taruh bawah. Ini yang di bawah ini namanya penyebut. Nah, jika 3/4 kita juga bisa menjadikannya sebagai perbandingan. Bagaimana nulisnya? Ya, ini sama, 3 dibanding dengan 4. Nah, seperti itu tulisannya. Dari sini kalian paham kan? Nah, kita akan beranjak ke contoh soal agar kalian dapat lebih memahami lagi. Oke, sekarang kita beranjak ke contoh soal. Bu Yuli punya satu contoh soal. Kita baca baik-baik ya contoh soalnya. Nomor 1. Edo mempunyai 5 buah kelereng, sedangkan Bani mempunyai 8 buah kelereng. Berapakah perbandingan kelereng Edo dan Bani? Yang ditanyakan perbandingan kelereng Edo dan Bani. Sekarang kita jawab, oke? Edo mempunyai berapa kelereng? Edo 50 kelereng. Sedangkan Bani berapa kelerengnya? Bani 80 kelereng. Jika ditulis dengan perbandingan, maka kan yang ditanyakan terlebih dulu Edo. Jadi Edonya ada di depan. Maka seperti ini, berarti Edonya 50. 50 dibanding dengan berapa? Bani kelerengnya. Bani kelerengnya berjumlah 80. Seperti ini. Ini perbandingan. Tadi kan Bu Yuli bilang perbandingan adalah nilai yang paling sederhana atau yang paling kecil. Jadi 58 sama dibanding dengan 80 ini kita perkecil lagi. Bagaimana Bu cara memperkecilnya? Kita jadikan ke bilangan pecahan terlebih dahulu. Bagaimana cara menjadikan ke bilangan pecahan? Yakni 50/80. Seperti ini. 50/80 sama-sama kita bagi dengan angka 10. Jika atas dibagi dengan angka 10, maka di bawah pun juga dibagi dengan angka 10. Jadi 50 dibagi dengan 10 hasilnya 5. 80 dibagi dengan 10 hasilnya adalah 8. Jadi perbandingan kelereng Edo dan Bani ada 5 dibanding dengan 8. Nah, ini yang benar. Nah, dari sini Bu Yuli berharap kalian paham dengan perbandingan. Kita akan beranjak ke contoh soal berikutnya agar kalian lebih lagi memahami perbandingan pecahan. Oke, sekarang kita beranjak ke contoh soal kedua, yakni siswa kelas 5
SD Merah Putih terdiri atas 18 siswa perempuan dan 24 siswa laki-laki. Berapakah perbandingan banyak siswa perempuan dan siswa laki-laki di SD tersebut? Nah, oke, kita sekarang mencari ya. Sekarang jawab. Banyaknya jumlah siswa perempuan di SD Merah Putih ada berapa? Oke, bagus. Ada 18 siswa perempuan. Sama dengan 18. Siswa laki-laki ada 24. Nah, sekarang kita menulisnya, Bu, kalau perbandingan ditulis 18 dibanding dengan 24. Karena yang ditanyakan awalnya adalah perempuan, berapakah perbandingan banyak siswa perempuan? Yang awalnya ditanyakan perempuan, maka yang di depan sini adalah perbandingan perempuan. Jadi 18 kita taruh depan. Tapi jika yang ditanyakan awalnya laki-laki, maka 24 kita taruh di depan. Karena perempuan, maka 18-nya kita taruh di depan. Bu, kalau seperti ini bagaimana? 18 dibanding 24. Seperti ini betul. Tapi perbandingan tadi kan kalian sudah mengingat, sudah tahu bahwa perbandingan adalah nilai paling sederhana atau paling kecil. Jadi 18 dibanding 24 ini bukanlah nilai yang paling kecil. Jadi kita harus menyederhanakannya kembali. Bagaimana, Bu, cara menyederhanakannya kembali? Kita menghitungnya, oke? Jadi kita bisa menulisnya seperti ini, 18 per 24. 18 per 24 habis dibagi dengan angka 6. Jika atas dibagi dengan angka 6, maka bawah pun juga dibagi dengan angka 6. Jadi 18 dibagi dengan 6 ada 3. 24 dibagi dengan 6 ada 4. Oleh sebab itu 18 dibanding 24, nilai yang paling sederhana adalah 3 dibanding dengan 4. Seperti ini. Nah, ini yang paling benar. Ini yang benar. Karena paling sederhana. Paling sederhana. Sudah tidak bisa lagi 3 dibanding 4 ini sudah tidak bisa lagi diperkecil kembali. Oleh sebab itu 3 dibanding 4 adalah nilai yang paling sederhana atau paling kecil. Dari sini kalian paham kan? Kalau belum paham, kita beranjak ke contoh soal berikutnya. Oke, sekarang kita akan memasuki ke contoh soal yang ketiga, yakni perbandingan banyak kelereng Tony dan Dani adalah 5:7. Jika banyak kelereng Dani 56 butir, berapa banyak kelereng Tony? Yang ditanyakan kelereng Tony. Sekarang coba kalian pahami baik-baik ya. Awalnya kan perbandingan banyak kelereng Tony dan Dani. Tony dulu, baru Dani dulu. 5:7. Berarti 5 ini punya siapa? Yang disebut awalnya siapa di sini? Yaitu Tony. Berarti 5 ini punya Tony. Sedangkan 7 di sini yang di belakang ini disebutnya siapa? Dani. Berarti yang 7 ini punya Dani. Ini perbandingan ya, bukan jumlahnya. Sedangkan 56 ini adalah jumlahnya Dani. Jadi di sini kita menjawabnya seperti ini. Jawab. Kelereng Tony dibanding dengan kelereng Dani
adalah 5 dibanding dengan 7. Jumlah kelereng Gani ada 56 butir. Yang ditanyakan adalah kelereng Tony. Kelereng Tony sama dengan yang ditanyakan adalah kelereng Tony. Tony di sini adalah jumlahnya 5, sedangkan Dani perbandingannya jumlahnya 7. Yang ditanyakan adalah Tony. Jadi Tony ini kan ada 5 perbandingannya. Nah, yang 5 ini kita taruh atas. Yang ditanyakan ditaruh atas. Ingat, yang ditanyakan ditaruh atas atau pembilang. Sedangkan yang sudah diketahui banyaknya itu ditaruh bawah atau penyebut. Jadi 7 kita taruh bawah. Jadi 5/7 dikalikan jumlah kelereng yang ada. Jumlah kelereng Dani berapa? 56 kali 56. Nah, Bu, kalau perkaliannya seperti ini bagaimana? Ingat, 56 dibagi dengan 7 bisa? Bisa. Jika bisa dibagi, maka kita bagi, kita coret. 56 dibagi 7 yakni 1, dan ini hasilnya 8. Apakah benar 7 dikali 8 56? Ya, benar. 7 dikali 8 adalah 56. Jadi hasilnya 5 dikali 8 adalah 40. Berarti jumlah kelereng Tony adalah 40 butir. Nah, dari sini kalian paham kan bagaimana cara menyelesaikan perbandingan pecahan dari ketiga contoh soal yang diberikan Bu Yuli. Mudah-mudahan Bu Yuli berharap materi yang disampaikan Bu Yuli kali ini dapat bermanfaat buat kalian. Jika kalian ada pertanyaan atau kalian mengalami kesulitan, kalian bisa menanyakan langsung ke WA pribadinya Bu Yuli ya. Nanti akan Bu Yuli jelaskan secara perlahan-lahan agar kalian bisa memahami materi yang disampaikan. Setelah ini, jangan lupa kalian mengerjakan soal yang akan Bu Yuli berikan kepada kalian ya. Jika kalian mengalami kesulitan lagi, Bu Yuli ingatkan, kalian bisa menanyakan ke WA pribadinya Bu Yuli. Jangan malu bertanya ya. Kalian harus rajin-rajin bertanya jika kalian tidak paham. Karena Bu Yuli juga tidak tahu kalian paham atau tidak. Oke?